Alhamdulillah, hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutinitas kita surat Al-Anfal ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika famtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw itina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini menceritakan setelah membincangkan akan makar-makar orang kafir terhadap baginda Nabi. Orang kafir ini punya makar, mau menyiksa, membunuh atau mengusirnya. Namun kayak apapun, wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala yang punya makar, dan sebaik-baik makar adalah makarnya Allah. Maka sewaktu dikatakan wa idza tutla 'alaihim ayatuna, ketika ayat dibacakan, ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, apa jawaban orang kafir ini? Qalu qad sami'na. Oh, aku pernah dengar itu. Maka kalau ada pengajian, ada siraman, ada walaupun kita pernah dengar, tetap tawadhu sebagaimana kita baru pertama kali mendengarkannya. Jangan seperti orang kafir, oh biasa pernah dengar. Jawaban orang itu ketika dibacakan Al-Qur'an apa? Qalu qad sami'na law nasa'at lakulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Kalau aku mau, dia bisa menceritakan seperti ini. Nadr bin Haris menceritakan dia karena yatil khiyar, ada kebingungan, berdagang lalu membeli kitab-kitab berita-berita orang ajam, menceritakan ahli Mekah ini dengan cerita-cerita itu. Maka ceritanya apa? In hadza illa asatirul awwalin. In, terutama santri yang lagi belajar, ini bukan cuma artinya apabila atau syartiyah, bukan. Ada in yang bermakna nafi, artinya tidak. Sebagaimana dalam ayat ini, in hadza bukan apabila, in hadza tidak ada Al-Qur'an ini illa asatirul awwalin, kecuali dongeng-dongeng atau pendusta-pendusta cerita orang kuno. Kata siapa? Kata orang-orang kafir, orang yang tidak beriman akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diceritain, dibacakan ayat itu enggak percaya. Bahkan malah nyambutnya apa? Oh, enggak ada ini kecuali asatirul awalin. Mafhumnya apa? Al-Qur'an ini cuman dongeng-dongengnya orang kuno saja. Padahal Al-Qur'an ini ini adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sewaktu mereka mengatakan Allahumma in kana hadza, andai kata ini, artinya
alladzi yaqra'uhu Muhammad, perkara atau Al-Quran yang baginda Muhammad membacakan, kata orang kafir, huwal haqq, memang Al-Quran ini benar, al-munazzal, memang yang diturunkan dari Allah, al-munazzal min indika, ngasih tantangan, namanya orang kafir. Famtir alaina hijar minas sama awitina bi'adzabin alim. Coba ya Allah, istilahnya katanya nanti memang kurang ajar benar kan? Kalau Al-Quran ini memang benar dari sisi engkau, coba ya Allah kirimkan hujan batu dari langit untukku, katanya. Datangkan azab yang menyakitkan, azabin alim, alim mu'allim. Maksudnya bukan sekedar azab pedih, tapi azab yang memedihkan, mu'allimun ala ingkari, maksudnya azab pedih ini akan dipersembahkan untuk orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Kata Syekh Nadhr, dan selain Syekh Nadhr ada juga yang mengatakan sebenarnya ini adalah istiza. Istiza itu bahasa meremehkan. Bener enggak istilahnya Al-Quran kok dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu ala basirah, Al-Quran istilahnya memang dari basirah, pandangan hati, dan mantap dengan kebatilannya. Wah, ini memang orang-orang kafir. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Jawabnya Allah menjawab akan tantangan atau pancingan-pancingan orang kafir ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab mereka. Wa anta fihim, artinya azab yang orang kafir pada waktu itu minta itu enggak diijabahi, ditunda. Sementara engkau Muhammad, kamu masih ada di situ. Karena di sini azab ini akan dipersembahkan untuk orang kafir. Kalau memang itu diturunkan benar, nanti kena semua. Bahkan di annal azab idza nuzila amma, kalau azab ini diturunkan maka umum, si soleh, si salah kena semua. Sementara Allah apa? Walam tu'adzab ummatan illa ba'da khurujin nabiha wal mu'minina minha. Azab atau umat ini enggak diazab kecuali setelah keluar nabinya umat dan orang-orang yang beriman darinya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab mereka sementara mereka orang-orang yang mau wahum yastaghfirun. Wa ma kana Allah tidak akan mengadab mereka sementara mereka masih ada harapan mau mohon ampun. Kata dalam tafsirnya, haitsu yaquluna fi tawafihim, sekiranya dalam tawafnya mereka ini sambil membaca ghufranaka ghufranaka, ya Allah ampunanmu ampunanmu. Ada dikatakan sebenarnya yang tawaf sambil baca ini adalah al-mu'minun, orang-orang beriman, al-mustadifun, orang-orang yang lemah di antara kalangan mereka. Jadi Masya Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, ulama katakan ayat ini sebenarnya dari awal menceritakan sebagai, kalau dalam tafsir yang lain, min fawaidil ayat as-sukru nikmatun azimah yazidu biha fadlullah ta'ala wa yanqusu inda infaliha. Syukur ini suatu nikmat yang agung. Fadl, anugerah dari Allah ini akan selalu bertambah-tambah dengan rasa syukur itu. Dan syukur ini akan mulai berkurang ketika seorang melalaikan akan
anugerah yang Allah berikan kepadanya mulai dilalaikan, dikasih kenikmatan nggak disyukuri, mulai dicabut. Maka di antara fawaidul ayat fadilatul istighfar wa barakatuhu wa annahu mawani wuqu'il adza. Keutamaan istighfar, keberkahan istighfar. Sesungguhnya di samping istighfar ini punya keberkahan yang luar biasa, juga bisa menjadi penghalang akan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah enggak asing lagi ketika manusia ini banyak masalah. Manusia ini masalahnya beraneka ragam. Ada diceritakan dulunya ada seorang ulama didatangi oleh kaumnya. Sebagian kaum ini ada yang lama nggak hujan. Karena lama nggak hujan, singkat cerita datang ke ulama minta saran. Maka sarannya apa? Setelah disarani oleh ulama, ternyata perbaikilah istighfar kamu. Perbaikilah istighfar kamu. Terus punya masalah, ada sebagian yang punya masalah harta benda, ekonominya kurang lancar atau apa. Dijawab lagi, perbaikilah istighfar kamu. Ada sebagian yang datang kepada ulama bertanya tentang masalah anak, hidup lama berkeluarga nggak punya anak, perbaiki istighfar kamu. Ada masalah sungainya nggak lancar, biasanya ngalir nggak ngalir, maka ulama apa? Sarankan masalah kayak gitu pun perbaikilah istighfarnya. Ulama katakan ternyata itu mendasar akan suatu ayat ketika dalam kisah Nabi Nuh, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Rabb kalian karena sesungguhnya Allah SWT ini zat yang maha pengampun. Turunnya azab, turunnya petaka, munculnya hal-hal yang gak diinginkan biasanya karena ulahnya manusia. Maka dalam lanjutan ayat ini, wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ini masalah gak hujan-hujan. Wa yumdidkum bi amwal, masalah perekonomian. Wa banin, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, masalah kebun, masalah sungai. Kembali lagi banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka banyak-banyak istighfar. Baginda Nabi manusia sebagai khairul bariyah, manusia yang terbaik, khairul anam, bahkan manusia yang paling taat, paling dekat kepada Allah. Itu pun hari demi hari tetap banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah ada jaminan surga menantinya. Untuk keselamatan di kubur, di masa Sirat, enggak ditanyakan lagi. Kita ini siapa? Apakah sudah ada jaminan ketika di penghujung hayat husnul khotimah? Belum ada jaminan. Sertifikat belum ada yang kita bawa. Di kubur pasti bebas dari azab kubur, belum ada jaminan. Di sirat, akankah bisa meniti sirat laksana kilat menyamar lap sampai ujung? Belum ada jaminan. Bahkan masuk surga belum ada. Oh, masya Allah. Maka mesti kita ikuti jejak langkahnya. Baginda Nabi butuh banyak-banyak istighfar. Maka kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW, maka juga banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat di penghujung ayat ini tadi dibacakan wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan mengadab kaum ini sementara mereka masih
Ada yang mohon ampun dengan kata ghufranaka ya Allah, ghufranaka kalau dalam tafsirnya. Nah, maka dikatakan istighfar ini bisa mencegah atau menghalangi akan azab-azab Allah SWT. Alhamdulillah, barusan kita kaji surat Al-Anfal ayat 31, 32, 33. Maka dari itu semoga Allah SWT beri pemahaman sama kita, beri kekuatan, bisa ambil ibrahnya, niat amal sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.